kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan saya, Raja Sahrina Linda dari SD Negeri 004 Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Yesi Asrianti dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Henza Syahrida dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yesi, berarti kan hari ini Bu Yesi akan melakukan coaching, yang mana Bu Yesi sebagai coach dan Bu Henza nanti akan sebagai coaching. Jadi di sini saya akan bertanya nih Bu Yesi, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching Ibu hari ini? Persiapan yang saya lakukan tentu saja nanti saya akan melakukan perbincangan atau percakapan dengan Bu Enza tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Enza. Nanti akan kita sesuaikan dengan alur tirta yang terdiri dari rencana, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu Enza. Iya. Jadi persiapan coaching hari ini udah mantap lah nih ya Bu Yesi ya. Insyaallah, iya. Baiklah, semoga nanti saya berdoa, berharap juga nanti semoga coaching Bu Yesi nanti berjalan dengan lancar gitu ya kan. Dan juga saya mengingatkan, jangan lupa nanti 3 aspek yang harus Ibu penuhi dalam pelaksanaan coaching nanti. Yang pertama yaitu harus Bu Yesi memiliki kehadiran yang penuh. Yang kedua yaitu harus mendengarkan secara aktif. Yang ketiga nanti tentunya Bu Yesi harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Siap Bu Linda, makasih Bu Linda sudah mengingatkan. Iya, sama-sama Bu Yesi. Semoga acara coaching Bu Yesi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Amin, makasih Bu Linda. Iya. Silakan Bu Yesi. Terima kasih. Begini loh Bu, saya kan mengajar di kelas 12. Jadi di kelas 12 itu Bu, ada seorang anak itu dalam tanda kutip menurut saya itu sangat istimewa Bu, dari segi karakternya dan perilakunya. Jadi di sini anak ini sering membuat teman-temannya di kelas itu menangis Bu. Jadi semacam troublemaker loh di kelas itu Bu. Seperti dia keroknya seperti itu. Jadi masalah anak ya Bu Enza, anak yang memang berperilaku dalam tanda kutip ya Bu Enza, Iya. sehingga teman-temannya ada yang nangis ya Bu Enza. Iya begitu. Nah Bu Enza, yang diharapkan dari diskusi kita kali ini apa Bu Enza? Saya mengharapkan dari saya pribadi, saya ingin membimbing si anak ini untuk menjadi murid yang mempunyai pribadi yang baik lah begitu. Jadi dia tidak lagi menjadi melakukan hal-hal yang mengganggu teman-teman. Kemudian juga saya sendiri pribadi juga ingin belajar bagaimana mengontrol emosi saya untuk memanajemen diri saya sendiri. Seperti itu Ibu. Tapi harapan Bu Enza ingin anaknya lebih berperilaku baik ya. Iya tepat sekali. Kemudian Bu Enza juga ingin mengontrol emosi supaya emosi Bu Enza saat berhadapan dengan anak kan tanda kutip tadi ya tidak meledak ya. Ya seperti itu benar Ibu. Karena bawaannya pada melihat anak ini pengennya marah aja gitu Bu. Kadang ya kasihan juga si anak ya, tapi mungkin karena sudah di label seperti itu ya Bu ya. Jadi membuat kita itu secara tidak langsung udah bawaannya udah mau marah aja seperti itu Bu. Jadi juga terkendali pada diri saya mengenai emosi seperti itu. Nah menurut Bu Enza, penyebab anak yang berperilaku tanda kutip tadi apa nih Bu Enza? Ya saya merasa Bu ini
di lingkungan di mana ibu tinggal lebih disatukan. Menurut saya seperti itu. Penyebab dari tingkah laku anak ini boleh dikatakan bandel itu dari faktor keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Berarti faktor penyebabnya dari lingkungan dan keluarga ya? Iya, iya benar sekali. Nah, menurut Bu Enza, solusi untuk menghadapi permasalahan ini gimana Bu Enza? Ya, saya merasa saya harus melakukan pendekatan personal, pendekatan pribadi. Ini saya akan berkonsultasi dulu dengan selaku wali kelasnya ya Bu ya. Saya ingin berkonsultasi juga dengan guru BK, kemudian dengan bagian kesiswaan, dan tentunya akan memanggil orang tua murid. Nah, dan juga si anak ini, saya ingin ngobrol, anak petik itu ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin berusaha menyentuh hatinya, apa sih masalahnya kamu kok bisa sebegini nak makalnya begitu. Jadi ingin adanya komunikasi dua arah dari orang tua juga dan dari anak itu sendiri. Seperti itu yang ingin saya lakukan. Berarti ada banyak pihak yang mau dilibatkan ya Bu Enza? Iya, Mulai benar. dari guru BK, kemudian orang tua yang akan dilibatkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Enza Iya, terkait benar. masalah anak ini Iya, ya Bu Enza. benar sekali. Nah, menurut Bu Enza untuk berkoordinasi dalam melakukan diskusi penyelesaian masalah anak ini dengan orang tua, siapa yang ingin Bu Enza libatkan untuk melakukan koordinasi ini Bu Enza? Ya, yang jelas tentunya dengan kepala sekolah yang harus tahu apa yang akan dilakukan oleh wali kelas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, tentunya orang tua murid dan anak itu sendiri. Itu kita bisa koordinasi. Kalau menurut saya udah bagus nih ya Bu Enza, sudah sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Iya. Nah, menurut Bu Enza ini bisa dilaksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini ya Bu Enza ya? Ya, insya Allah rencananya saya akan melaksanakan ini dalam minggu ini. Minggu ini saya akan laksanakan. Menurut Bu Enza, komitmen yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah ini bagaimana Bu Enza? Saya berkomitmen bagaimana bisa mengubah karakter anak ini jadi lebih baik dan juga diri saya sendiri. Itu komitmen yang akan saya laksanakan. Iya, memang Bu Enza untuk menghadapi permasalahan anak ini ya Bu Enza memang dipengaruhi oleh masalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga atau teman sebayanya, apalagi sekarang ini penggunaan HP ya Bu Enza. Apabila kalau tidak dikontrol baik oleh guru ataupun oleh orang tua, ini akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada anak ya Bu Enza. Jadi nanti saya juga berharap nih sama Bu Enza, Bu Enza nanti dapat menyusun program, kemudian berkoordinasi dengan orang tua sehingga orang tua tahu bagaimana keadaannya, sehingga nanti orang tua tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Jadi nanti seperti yang kita harapkan, yang memang tujuan pendidikan kita itu untuk menjadikan anak-anak yang berbudi pekerti ya Bu Enza. Ya. Jadi saya memang berharap nanti ada perubahan dari tingkah laku anak yang dalam tanda kutip tadi ya Bu Enza. Sekali. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Enza setelah curhat nih dengan saya misalnya selaku teman sejarah Bu Enza? Ya, tentunya Bu, kita kalau udah bercerita menyampaikan unek-unek itu ya ada rasa mudah. Artinya ada teman yang mendengarkan dan juga meskipun solusi dari permasalahan itu ada di diri kita sendiri sih. Kita merasa ada support atau bantuan dukungan dari teman-teman mau mendengarkan dan memberikan supportnya tentunya itu yang kita harapkan. Jadi tentu saja ini saya merasa sangat lega sekali. Iya Bu Enza, karena memang
kita sebagai guru itu kalau memang ada permasalahan, enaknya memang kita diskusikan sama-sama ya Bu Enza. Seperti yang Bu Enza katakan tadi, walaupun solusinya dari kita sendiri, Ya, betul. tetapi setidaknya dengan adanya teman yang mendengarkan, berarti kita semakin apa ya? Seperti ada yang menyokong kita, seperti ada yang apa namanya mendukung apa yang akan kita rencanakan seperti itu ya Bu Enza. Untuk kedepannya saya ucapkan semoga Bu Enza bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu Enza. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Maaf merepotkan sudah mengganggu Ibu, mau ganggu istirahat Ibu tentunya ya. Oke Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf dulu karena mungkin saya ada masuk lagi mengajar di kelas berikutnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bu Enza. Alhamdulillah ya Bu Yesi, kita berikan aplaus dulu untuk pelaksanaan coaching Bu Yesi pada hari ini, yang mana Bu Yesi tadi melakukan coaching Ibu sebagai coach dan Bu Henza sebagai coaching. Nah, di mana pelaksanaan coaching Ibu hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Yesi ya. Jadi saya sebagai observer di sini Bu Yesi tadi memang sudah melihat bagaimana penggunaan alur tirta pada percakapan dari coaching yang sudah Ibu Yesi lakukan. Yang pertama yaitu tujuannya sudah sangat terlihat. Lalu yang kedua identifikasi dari permasalahannya. Yang ketiga lalu Ibu sebagai coach juga telah menampakkan rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi memang saya lihat pelaksanaan coaching Ibu hari ini berjalan sangat lancar. Jadi kemudian mungkin Bu di sini saya ingin bertanya sedikit nih Bu kepada Bu Yesi. Setelah Ibu melakukan coaching pada hari ini, menurut Ibu indikator apa yang selanjutnya yang akan Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan Bu? Menurut saya Bu Iya. Linda, indikator keberhasilan dari diskusi yang telah saya lakukan dengan Bu Enza tadi, yaitu Bu Enza sudah dapat menemukan rencana atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya. Bu Linda, itu menurut saya Bu Linda. Sangat baik sekali ya Bu Yesi ya. Jadi rencana aksi atau solusi yang Bu Yesi berikan terhadap permasalahan dari Bu Henza itu memang sudah mendapatkan solusi yang terbaik tentunya Bu Yesi ya. Di sini tadi Ibu sebagai coach juga sudah mengembangkan kompetensi. Jadi memang ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran penuh. Tadi memang Ibu sudah sangat kelihatan Ibu Yesi ya. Lalu di sini juga saya sudah mengamati dengan baik bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang sangat setia, mendengarkan secara baik permasalahan yang diungkapkan oleh Bu Henza. Lalu juga Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot yang bisa Bu Henza tadi mungkin sangat tertarik mungkin ya Bu ya, menceritakan permasalahan yang ada pada beliau gitu kan. Jadi mungkin dari 3 aspek yang telah Ibu lakukan coaching pada hari ini, tentunya itu akan memberikan rasa nyaman tuh Bu dari coaching, memiliki rasa terbuka gitu kan, menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi memang harus demikian Ibu. Kalau kita melakukan coaching, tentunya kita memiliki 3 aspek yang telah saya sebutkan tadi Bu. Iya benar sekali Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Yesi atas pelaksanaan coachingnya pada hari ini. Semoga
praktek coaching yang telah kita lakukan hari ini tentunya akan membawa pelajaran yang lebih baik untuk bagaimana apabila nanti ada teman yang bermasalah sama kita bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, terima kasih juga ya Bu Linda. Iya. Oke Bu Linda. Iya. Assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak Ibu? Alhamdulillah sehat nih Pak. Iya. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak hari ini Pak. Ada waktu nggak ya Pak hari ini Pak? Ada Bu, kebetulan saya lagi santai nih Bu. Emang ada apa nih Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Ini Pak, ada permasalahan mungkin sedikit ya kan Pak, yang terjadi kegelisahan nih Pak dalam hati saya Pak. Iya. Jadi mungkin di sini saya sedikit bercerita nih Pak dengan Bapak Pak. Silakan Bu. Kira-kira apa nih Bu masalah yang Ibu hadapi? Begini nih Pak, saya kan memang 2 tahun ini Pak menjadi guru kelas nih Pak, guru kelas 2, yang mana di SD di kelas 2 itu Pak baru 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka Pak. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kan Pak ada pembelajaran P5 tuh Pak, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Dari Ibu yang ceritakan tadi nih Bu, apa harapan Ibu ke depannya? Iya Pak, harapan saya itu kan Pak, selama ini kan Pak, selama 2 tahun ini Pak, itu pembelajaran P5 di sekolah saya itu Pak sebenarnya sudah dilaksanakan Pak, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal Pak. Terutama kami belum pernah melakukan atau menggelar hasil karya anak-anak nih Pak. Itu permasalahan yang saya hadapi sama ini Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu mau P5 ini Bu ya? Iya Pak. Hasilnya ini bisa di akhir semester menggelar hasil karya gitu ya? Iya benar sekali Baik. Pak. Jadi adakah yang sudah Ibu lakukan sebelumnya Bu? Iya Pak. Sebenarnya kami itu sudah melakukan beberapa kegiatan nih Pak. Yang pertama, saya secara pribadi itu sudah mencari informasi nih Pak ke sekolah-sekolah lain. Lalu juga saya mencari informasi melalui media sosial nih Pak. Lalu kami juga di sekolah sudah membuat beberapa program nih Pak, apa yang akan kami lakukan di dalam pembelajaran P5 ini Pak. Lalu di sini nih Pak, seolah-olah program yang kami buat itu belum berjalan dengan semaksimal Pak. Jadi kalau kelas rendah ini kan Pak, tahu sendiri lah kan Pak, bagaimana ya kan Pak, cara membimbingnya, cara berkomunikasinya, mungkin kami sebagai guru-guru mungkin harus lebih ekstra kan ya Pak ya. Jadi yang dari Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu sudah bagaimana berusaha Bu ya? Iya Pak. Menerapkan pembelajaran P5 ini sesuai dengan tema dan program yang disepakati. Iya Pak. Tapi masih terdapat permasalahannya Ibu ya. Iya. Jadi kira-kira nih Bu, langkah selanjutnya yang Ibu akan lakukan? Inilah ya Pak ya. Tentunya mungkin saya akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat saya dalam permasalahan ini mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Ibu sudah berusaha ya Bu ya, Iya. untuk berkoordinasi mungkin dengan melibatkan sejawat, Iya. dengan menurut Ibu untuk menggelar kayak ini. Apakah dalam kegiatan ini ada yang membantu Ibu Bu? Ada Pak, seperti yang telah saya komunikasikan tadi kan Pak sama Bapak, saya sudah berkomunikasi juga sama rekan sejawat saya ya Pak, terutama yang sama-sama kelas 2 lah mungkin ya Pak ya.
bagaimana program yang telah disepakati secara bersama itu bisa dilaksanakan ya Pak. Iya. Jadi Ibu punya harapan besar ya, Iya Pak. bisa menggelar hasil karya Bu ya selama pembelajaran kelima ini. Apakah Ibu sudah menyampaikan ke rekan-rekan Ibu tentang rencana ini Bu? Rencana saya nanti mungkin ya Pak, baru mungkin saya komunikasikan kepada teman sejawat saya, kepada kepala sekolah tentang keinginan saya untuk menggelar hasil karya anak di akhir semester ini atau di tahun ini Pak. Iya. Benar sekali Bu ya. Jadi dari yang disampaikan tadi, Ibu sudah menyampaikan ya Iya. dengan jawab agar kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Iya. Jadi apa harapan Ibu selanjutnya nih Bu dengan rekan sejawat itu? Saya berharap itu Pak, teman-teman saya itu sepemikiran dengan saya Pak, menginginkan di tahun ini bisa melakukan atau melaksanakan menampilkan hasil-hasil karya anak tersebut. Karena memang dalam 2 tahun ini belum pernah dilaksanakan ya Pak. Jadi sekarang Ibu sudah mendapatkan sedikit solusi ya dari masalah Ibu. Tapi mungkin ada beberapa sejawat Ibu yang belum mengerti nih Bu ya, tentang apa yang Ibu programkan. Iya. Baik Bu, Ibu sudah mengajak rekan Ibu bersama. Iya Pak. Kemudian masih ada ya dari beberapa rekan sejawat Ibu yang kurang peduli gitu ya dengan program ini. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan dengan rekan sejawat Ibu yang seperti ini? Iya tuh Pak. Ada sih memang kan Pak beberapa orang gitu ya kan Pak masih cuek, tidak peduli, masih belum mengikuti program yang sudah dibuat oleh sekolah. Padahal program itu kan dibuat secara bersama-sama nih Pak. Mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepala sekolah. Alhamdulillah ya Pak Antoni, praktik coaching yang sudah kita lakukan tadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita beri aplaus untuk kita ya Pak Antoni. Iya, terima kasih Bu. Tadi Pak Antoni sebagai coach dan Bu Linda sebagai coachee ya Pak Antoni. Tadi sudah terlihat alur Tirta di dalam percakapan tersebut, di mana tadi sudah ada tujuan, Pak Antoni sudah menanyakan tujuan dari percakapan dengan Bu Linda. Kemudian juga sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan. Nah, kemudian juga menanyakan bagaimana rencana yang akan dilakukan oleh Bu Linda, dan terakhir adanya tanggung jawab. Nah, Pak Antoni, kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching tadi antara Pak Antoni dengan Bu Linda, Bapak selaku coach, menurut Pak Antoni apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi Pak Antoni? Baik Bu, kalau indikator itu Bu dari diskusi coaching tadi Bu, bagaimana coachee ya, dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coachee dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat itu Bu. Oke, baik Pak Antoni. Jadi untuk rencana nanti itu Bu Linda akan melakukan pembelajaran selanjutnya ya Pak Antoni. Nah, kemudian tadi Bu Linda juga menyampaikan bahwa dia ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Pak Antoni sudah melakukannya dengan baik, sudah hadir secara penuh, kemudian juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Linda ya Pak Antoni. Nah, kemudian dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini,
sehingga membuat Bu Linda selaku koci itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam memberikan atau mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Pak Antoni. Nah, terima kasih kepada Pak Antoni selaku coach dan Bu Linda sebagai coach dalam praktik coaching yang telah dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya Pak Antoni. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Oke, baik Pak Antoni. Terima kasih kembali ya Pak Antoni. Sampai jumpa Bu. Oke, sama-sama Pak Antoni. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam, Desi. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Begini Bu Ira. Nah, Bu Ira ada waktu nggak Bu Ira? Sangat banyak Bu waktunya. Silakan. Apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Ini ada sedikit unek-unek nih Bu Ira. Jadi ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagi dengan Bu Ira. Silakan Bu, ceritakan. Jadi kan Bu Ira, saya tuh ngajar kelas 12 Bu Ira. Jadi di dalam kelas itu, jadi ada salah satu anak Bu Ira. Kadang di dalam kelas itu suka ganggu kawannya Bu Ira. Kemudian kalau belajar dia suka tidur, malas-malasan. Kalau datang ke dalam kelas itu dia terlambat Bu Ira. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi Bu Ira. Oh, jadi masalahnya seorang anak yang suka mengganggu temannya, yang suka cabut, juga suka tidur di dalam kelas, itu yang sedang Ibu Desi hadapi saat ini ya Bu. Iya betul sekali Bu Ira. Menurut Ibu, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini? Harapan saya Bu Ira setelah saya ngobrol dengan Bu Ira ini kan saya mendapatkan solusi Bu Ira. Bagaimana sih mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya nanti berharap bagaimana untuk merubah perilaku anak ini ke arah yang lebih baik Bu Ira. Menurut Ibu Yesi sendiri, langkah apa atau apa penyebabnya anak tersebut bisa bersikap demikian? Setelah saya melakukan percakapan dengan anak ini kan Bu, karena sebelumnya saya sudah pernah memanggil anak ini juga. Memang ada permasalahan di dalam keluarganya Bu Ira. Mungkin itu faktor penyebabnya Bu Ira. Jadi menurut Ibu, bandelnya anak ini karena pengaruh lingkungan di sekitarnya, itu mungkin di lingkungan rumahnya ya Bu ya. Jadi apa nih pendapat Ibu terhadap atau solusi yang akan Ibu dapatkan bagi anak-anak yang bersikap seperti itu? Kalau menurut saya ya Bu Ira, untuk memecahkan permasalahan anak ini, karena memang dari masalah keluarganya ya Bu Ira, saya akan mencoba untuk memanggil orang tua ya Bu Ira. Kemudian mencari permasalahan apa sih permasalahannya sehingga bisa menyebabkan anak ini berperilaku demikian. Sebenarnya kan seorang anak itu kan kalau memang mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua, tentunya kita berharap anak ini berperilaku baik di sekolah. Jadi motivasi anak itu belajar itu tinggi, kemudian di dalam kelas anak ini tidak ngantuk Bu Ira, jadi seperti itu Bu Ira. Oh baiklah. Jadi langkah dan solusi yang Ibu Yesi ambil itu dengan berkomunikasi langsung kepada orang tua muridnya begitu ya Bu ya, agar Ibu bisa mengetahui latar belakang apa anaknya seperti itu, dan Ibu juga nanti bisa membuat rencana selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu Ira. Jadi Ibu Yesi ingin berkoordinasi dengan siapa nih saat pemanggilan orang tua tersebut? Tentunya yang pertama itu saya ingin berkoordinasi dulu dengan guru BK ya Bu Ira. Setelah dengan
ingin saya berkoordinasi dengan guru BK, kemudian dengan kepala sekolah untuk pemanggilan kedua orang tua anak ini. Jadi kapan tuh Iglesi akan melaksanakan kegiatan tersebut? Karena saya ini kan masuknya 2 kali seminggu nih, Kira. Jadi sebelum pertemuan berikutnya saya berkeinginan untuk memanggil kedua orang tuanya. Jadi sekitar 2 hari lagi lah, Kira, saya akan memanggil kedua orang tuanya, Kira. Oh, jadi sekitar 2 hari ini ya, Bu ya. Jadi kemungkinan apa nih yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini? Jadi harapan saya itu memang setelah saya memanggil kedua orang tuanya, jadi anak ini nanti dapat berperilaku ke arah yang lebih baik lagi, Bu Ira. Jadi anak ini memang bersemangat untuk belajar, kemudian prestasinya juga nanti di dalam kelas itu bisa lebih naik lagi, Bu Ira. Jadi itu komitmen saya, Bu Ira. Oh iya, jadi karena tingkat keusilan, karena malasnya belajar dan kurang menghargai orang lain, jadi anak tersebut banyak dipengaruhi dari pergaulan yang ada di lingkungannya ya, Bu ya. Jadi bagus juga Ibu membuat langkah-langkah untuk berkoordinasi sama orang tua murid agar anaknya mungkin nanti akan adanya perubahan dari dirinya karena dibantu juga dari orang tuanya di rumah ya, Bu ya. Iya, Bu Ira. Setelah kita melakukan diskusi ini ada beberapa bagaimana perasaannya Ibu Yesi yang Ibu rasakan di saat setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah rasanya agak terangkat ya, Bu, beban saya, Bu, karena memang permasalahan ini menjadi beban bagi saya, Bu, karena saya juga selaku wali kelas kan, Bu. Jadi memang saya memerlukan teman yang lain untuk berbagi permasalahan ini, untuk meringankan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jadi lega rasanya, Bu Ira. Iya, kalau kita memiliki masalah memang kita harus berbagi dengan teman yang ada di sekitar kita, baik teman sejawat, teman yang mungkin sama kepala sekolah juga bisa. Jadi kita harus memakai unek-unek yang ada yang kita rasakan, yang masalah-masalah yang kita hadapi, agar kita merasa lega dan beban-beban yang kita miliki